Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para netizen warga Konoha? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat, tenang, dan tentunya terbebas dari lilitan hutang. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan bahas film yang berjudul Baiklah, daripada saya berebut bagaikan motor kehabisan bensin, mendingan langsung aja satset dan inilah alur ceritanya. Thank you. Get comfy now. You a nice coffee out of reflex, then realize you're 1,000 miles away. I haven't been here since my parents divorced when I was 8. Up to the house now with my 2 iced coffees. Film ini berawal dari seorang ladies bernama Emma. Di sana Emma yang merupakan korban perceraian semenjak dia masih berumur 8 tahun. Emma memutuskan pindah kembali ke rumah lamanya untuk menenangkan pikiran. Malam pun sudah gelap. Emma yang sudah lama tak pernah merasa setenang ini, lantas sambil menonton acara bocil di TV, tak terasa Emma terlelap. Sehingga saya mengatakan TV-nya yang menonton Emma. Rupanya itu hanya bunga tidur. Kemudian entah apa yang terjadi pada Emma, tiba-tiba saja dia mengambil bir di dalam kulkas lalu membuangnya. Sungguh mubazir. You tipping those for your dead homies. Who's there? Melihat ekspresi wajah Emma sangat ketakutan, lelaki tersebut menjelaskan jika dia bernama Johnny yang sedang membantu pamannya bernama Wayne untuk mengurus semua kebutuhan rumah itu, termasuk menyervis kendaraan roda 4 yang ada di gudang rumah milik Emma. Mendengar perkataan Johnny, Emma yang gampang percaya mengajak Johnny mampir untuk minum soda. Namun Johnny malah jual mahal, lalu menawarkan Emma untuk main ke tempatnya yang berada di sumber air panas jika Emma bersedia. Where all the pretty girls hang out. How do I reach you? How are you? Welcome home, ma'am. Keesokan harinya, Wayne yang sudah lama tak bertemu dengan keponakannya, sontak Wayne terkejut melihat Emma yang dulunya masih kecil sekarang sudah tumbuh dewasa. Hingga kemudian sambil ngebacot saling menanyakan kabar, lantas Emma yang masih belum bisa move on dengan kejadian masa lalu yang terus menjadi beban di pikirannya, Emma curhat sambil mengeluarkan koin berwarna biru dengan lambang segitiga di tengahnya. Sooner than later. Are you in recovery? Since I had anything stronger than what's... And then I realized there's no way that you could know what I've been. Rupanya koin itu adalah penyebab Emma selalu menyalahkan dirinya terkait apa yang terjadi pada keluarganya. Mendengar itu, Wayne yang tak ingin Emma terus larut dalam lamunan, Wayne menasihati Emma untuk melupakan semua itu dengan membahas sesuatu yang lain. Dirasa pidato paman yang ada benarnya, lantas Emma ganti topik dengan bertanya tentang Johnny yang tadi malam ada di belakang rumahnya. Mendengar Emma bertemu Johnny, sontak Wayne kaget dan mengajak Emma ke suatu tempat. store. He was stealing cars to support his habit. I do know what it's like. Kemudian Wayne yang membawa Emma ke suatu tempat. Wayne mengatakan kepada Emma jika Johnny adalah seorang napi yang kabur dari jeruji besi akibat melakukan kekerasan di saat mencuri mobil di sebuah toko. Ditambah lagi saat melakukan aksinya Johnny dalam pengaruh narkoboy. Dan oleh sebab itu setelah Johnny divonis 5 tahun di dalam jeruji besi, Johnny berhasil kabur bersama kedua temannya yang tidak tahu pergi kemana. Di saat itu pula Wayne yang merasa Johnny adalah orang yang sangat berbahaya. Lantas Wayne memberi senjata kepada Emma guna untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu Johnny berbuat jahat. For whatever reason you may need it. Setibanya di rumah Emma, Wayne yang khawatir dengan keselamatan Emma,
Lantas Wayne memeriksa jendela dan pintu untuk mengganti engselnya dengan yang baru. Hingga kemudian dirasa semua sudah aman, Wayne pamit pulang. Check the windows and they are rock solid. No one Service and then give you a call. or that. Thanks again for everything. I appreciate it. Di saat itu pula sambil berterima kasih, Emma meminta pamannya datang kembali jam 7:30 untuk makan malam bersama. Sesaat kemudian Emma yang gabut pergi ke danau di depan rumahnya. Namun kemudian entah dari mana datangnya, seketika Johnny muncul di seberang danau menyapa Emma. Always what they seem. So I hear. Come over here. No. Di tengah kepedean dengan gaya pas-pasan, Johnny menawarkan diri untuk menemani Emma yang sedang gabut. Mendengar itu hanya bacotan buaya darat untuk mendapatkan mangsanya, Emma menolak dengan alasan Emma lebih suka menyendiri daripada ada temannya. Terlebih Emma sudah diwanti-wanti oleh pamannya untuk selalu berhati-hati kepada Johnny. Dan bisa kita lihat bukannya merasa malu setelah ditolak berkali-kali, Johnny malah tambah sok caper dan mengajak Emma jalan-jalan. Di saat itu pula Emma yang melihat Johnny terus memaksa, dia pun pergi bersamanya. Singkat waktu setelah tiba di sebuah rumah di tengah hutan, Emma yang kebingungan harus ngapain, Emma mengajak Johnny kembali pulang. Akan tetapi entah apa maunya, dengan polosnya Johnny malah menyuruh Emma pulang sendiri dengan membawa kendaraannya sendiri. Di tengah kebingungan dengan apa yang Johnny lakukan, Johnny berkata jika rumah itu adalah tempat tinggalnya. Mendengar perkataan Johnny, Emma yang terharu dengan keadaan Johnny yang serba kekurangan, lantas Emma merasa iba dan menyuruh Johnny untuk tetap di rumah. Dikarenakan nanti malam Emma akan segera datang ke tempat Johnny untuk dinner bersama. I'll come pick you up. So you just want me to wait here? See you later. Malam harinya, Johnny yang merasa yakin jika Emma akan datang ke rumahnya. Lantas Johnny menunggunya sambil minum bir kalengan. Hingga kemudian di tengah penantian yang belum tentu kepastiannya, Johnny merasa panik mendengar suara lolongan si Sri. Dirasa suara semakin mendekat, Johnny memeriksanya. Akan tetapi naas sekali belum sempat ketemu sang idola yaitu Emma, si Johnny harus menjadi makanan si Sri. Akan tetapi apakah si Johnny masih hidup? To grab the reins. Di rumah Emma, Wayne yang sudah mabuk setelah minum terlalu banyak, dengan lantang Wayne menyatakan jika dia tertarik kepada Emma, yang menurutnya Emma sangat menarik. Mendengar itu, Emma yang merasa pamannya sudah mulai ngelantur akibat efek banyu setan, Emma merasa risih lalu menyuruh Wayne untuk segera pergi. Glass of water, you really tore into that wine, Wayne. You still have to drive home. I just want to say, Singkat waktu saat Emma tiba di rumah Johnny, sontak Emma pun kaget melihat pintu rumah Johnny bolong bagaikan kemasukan maling. Hang in there, can you hear me? Rupanya Johnny masih hidup. Di tengah kepanikan melihat Johnny yang terluka akibat digigit si Sri, Emma membopongnya dan membawa Johnny ke rumahnya untuk diobati. Setibanya di rumah Emma, Emma yang tak tega melihat keadaan Johnny sudah sekarat, lantas Emma berniat akan mencari bantuan. Namun Johnny menolak karena tidak ingin merepotkan Emma. Di tengah kebingungan dikarenakan Emma tidak punya kotak P3K, Emma mewek sambil keluar seperti suster ngesot. Lalu tiba-tiba
Sontak Emma pun terkejut melihat Johnny yang dikira sudah mudar masih bisa berjalan sendiri menuju kamar mandi. Hingga kemudian di tengah keadaan nafas tinggal 1-2, Johnny meminta Emma untuk menyalakan shower. Take you to a hospital. Keesokan harinya sambil membuatkan teh hangat untuk Johnny yang sudah mulai siuman, Emma berpesan kepada Johnny untuk tidak segan memanggil Emma dengan membunyikan lonceng yang diberikannya jika Johnny butuh sesuatu. Mendengar perkataan Emma merupakan kesempatan dalam kesempitan, lantas Johnny berkata jika dia ingin mencipok Emma sekali ini saja. Dan benar saja tak butuh basa-basi, Emma memberikannya dengan sangat ikhlas. Aduh, sungguh modus. Malam harinya saat Emma sedang membaca buku di ruangan tamu, Emma terkejut melihat Johnny yang keluar dari kamar karena merasa lapar. Di tengah keheranan sambil meminta Johnny menunggu Emma yang sedang memasak mie ayam sayur, sontak Emma merasa aneh dengan sikap Johnny yang tiba-tiba meminta Emma memasak di halaman rumah. Okay, why don't you go sit down? Dirasa di luar sangat berbahaya, lantas Emma mengambil senjata lalu meminta Johnny untuk masuk. Akan tetapi, No, let's go back inside. di tengah kepanikan antara harus menolong atau membiarkan Johnny jadi santapan sisri, dengan bodohnya Emma malah nekat mengejar Johnny yang lari ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba, apakah yang terjadi pada Johnny? Singkat waktu Emma yang kepo dengan apa yang terjadi kepada Johnny, lantas Emma nekat keluar dengan membunyikan klakson mobilnya untuk memancing si Sri datang. Namun belum lama saat Emma keluar dari mobil, Emma malah masuk kembali ke dalam rumah. Akan tetapi, di tengah ketakutan yang semakin menjadi-jadi, Emma yang terlihat pasrah dan sedang main petak umpet, Emma tak sengaja menemukan sebuah minuman berkelas di dalam lemari. Di sisi lain, Wayne yang sedang mimik di suatu bar, Wayne terlihat ngebacot sendiri sambil berkata jika dia telah menyesal dan ingin meminta maaf dengan semua yang sudah diperbuat kepada Emma. I'm gonna apologize to her. I got a date with a beautiful woman. Setibanya di rumah Emma, Wayne yang masuk tanpa salam terkejut melihat Emma rebahan di ruang tamu. Dan kemudian saat Wayne mengetahui jika Emma dalam keadaan mabuk berat, lantas Wayne membawa Emma ke kamarnya. Dan bisa kita lihat mimpi buruk yang terjadi pada Emma di awal film kembali terjadi. Kemudian saat Wayne akan pergi dari rumah Emma, Wayne terciduk oleh Johnny yang merasa curiga dengan sikap Wayne yang terlihat gugup. Lantas Johnny menanyakan apa yang Wayne lakukan kepada Emma. Dirasa itu bukan urusannya, sontak Wayne meminta Johnny untuk pergi.
Akan tetapi Johnny menolak dan meminta Wayne untuk mengakui semua perbuatannya. Terlebih Johnny sendiri sudah tahu jika Wayne juga menyukai Emma. Menyadari semua rencana busuknya selama ini diketahui oleh keponakannya, tiba-tiba You'll be dead. Go and shoot me! Hey, Wayne. melihat dua keponakannya sudah pada terkapar setelah dieksekusi, sontak Wayne dibuat terkejut dengan orang misterius bernama Red yang selalu muncul di dalam mimpi Emma. Johnny Lee told me all about Uncle Wayne. Be hurt and free, then feeling good in the cage. I could have used one of those when I busted out, I tell you. Only to find that stupid son of a bitch again. Rupanya Red selama ini mengincar Emma untuk dijadikan anggota GGS versi terbaru. Dan oleh sebab itu Red yang merasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan ritual pengisian kodam ke tubuh Emma. Lantas Red meminta Wayne untuk menghabisi dirinya. Akan tetapi singkat waktu saat Emma berlari karena dikejar kodam milik Red, lantas Emma meminta bantuan kepada seorang ladies berdaster bernama Beric yang sedang berada di tengah hutan. Who are you? No, please. Please, it's out there. Namun bukannya membantu Emma, Beric malah terlihat santuy dan mengatakan jika dia sengaja menunggu malam itu hanya untuk sesuatu yang selama ini dia rencanakan. Melihat Beric modar setelah melakukan ritual aneh di depan mata kelapanya, sontak Emma semakin ketakutan. Akan tetapi dan benar saja tak butuh waktu lama makhluk itu berubah wujud menjadi manusia. About them dreams you've been having, Emma? Huh? That's it, baby! Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, apakah film ini cukup mengerikan? Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.